Halo sahabat belajar, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan masih tetap semangat ya. Sahabat belajar, tahu tidak bagaimana sih sejarah peradaban kehidupan manusia? Kehidupan manusia itu terus mengalami perubahan dan perkembangan. Contohnya aja, zaman sewaktu orang tua kita seumuran kalian pastinya berbeda dengan kehidupan di zaman sekarang, bukan? Begitu juga dengan kakek nenek, apalagi buyut kita. Nah, kira-kira bagaimana ya awal babak kehidupan manusia dahulu? Biar tidak penasaran, kita bahas yuk pembabakan zaman praaksara. Untuk selanjutnya kita akan belajar periodisasi masa praaksara. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah periodisasi secara geologis. Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan berdasarkan komposisinya, struktur sejarah, sifat-sifatnya, dan juga proses pembentukannya. Begitu ya pengertian geologi. Lalu seperti apa periodisasi secara geologis ini? Sahabat belajar, periodisasi secara geologis dibagi menjadi beberapa zaman. Dalam mengingatnya, sahabat belajar, ada kata kunci nih. Ya, cara mengingatnya adalah arpamene. Arpamene. Ar yaitu arkaikum, paleozoikum, mesozoikum, dan neolitikum. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari zaman arkaikum. Zaman arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2.500 juta tahun yang lalu. Wah, cukup lama ya. Lalu, seperti apa kehidupan pada zaman arkaikum ini? Sahabat belajar, pada zaman arkaikum, kulit bumi masih sangat panas. Kemudian belum terdapat kehidupan di atasnya. Karena apa? Karena bumi tadi masih sangat panas. Begitu ya ciri-ciri zaman arkaikum. Kita lanjut kepada periodisasi secara geologis yang kedua, yaitu zaman paleozoikum. Zaman paleozoikum adalah zaman tua, berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Seperti apa kehidupan pada zaman paleozoikum ini? Ya, sudah mulai muncul tanda-tanda kehidupan. Kemudian muncul binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Begitu ya gambaran zaman paleozoikum. Kita lanjut kepada yang ketiga, zaman mesozoikum. Zaman mesozoikum disebut zaman pertengahan, berlangsung kira-kira sejak 140 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri atau tanda-tanda kehidupan pada zaman mesozoikum ada muncul binatang bertubuh besar. Ayo sahabat belajar, pernah lihat binatang bertubuh besar? Ya, seperti gambar berikut. Kemudian disebut juga zaman reptil karena pada zaman mesozoikum atau zaman pertengahan paling banyak ditemukan jenis binatang reptil. Tentunya sahabat belajar tahu ya apa saja contoh binatang reptil? Oke, kita lanjut kepada periodisasi secara geologis yang keempat adalah Neozoikum. Oke, sahabat belajar, zaman Neozoikum disebut juga zaman kehidupan baru. Neo itu artinya baru ya. Berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi dua. Yang pertama ada zaman tertier. Pada zaman tertier, jenis-jenis reptil besar mulai punah. Kemudian, bumi dikuasai oleh hewan-hewan besar menyusui. Contohnya nih, ada gajah purba atau Mamuthus. Oke, yang kedua adalah zaman kuarter. Zaman kuarter ini berlangsung 3 juta tahun lalu. Kemudian ini merupakan awal kehidupan manusia
pertama di muka bumi. Begitu ya, periodisasi secara geologis yang keempat, Neozoikum, dibagi menjadi dua, yaitu zaman tertier dan zaman kuarter. Masih semangat? Kids, jangan di skip ya videonya supaya ilmu yang kamu peroleh penuh dan tidak terputus-putus. Oke, kita lanjut periodisasi masa praaksara yang kedua, yaitu periodisasi secara arkeologis. Sahabat belajar, periode ini didasarkan atas hasil temuan-temuan benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Jadi arkeologis ini kita membagi zaman masa praaksara itu berdasarkan benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara ya. Oke, adapun pembagian zaman pada periodisasi secara arkeologis, yang pertama adalah zaman batu. Oke, berdasarkan zaman batu ini juga kita bagi menjadi beberapa bagian. Oke, untuk lebih gampang mengingatnya, itu kita buat kata kunci, carcep, cara cepatnya ya, yaitu Pamene Mega. Ingat ya, Pamene Mega. Pa-nya singkatan dari Paleolitikum, Me-nya Mesolitikum, kemudian Neolitikum, Megalitikum. Mari kita bahas zaman batu. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Sahabat belajar perlu ketahui, pada zaman batu, zaman ini sebagian besar perkakas kehidupan manusia terbuat dari batu. Itu dia dikatakan, mengapa dikatakan sebagai zaman batu? Karena perkakas atau alat-alat kehidupannya terbuat dari batu. Yang pertama, zaman Paleolitikum. Seperti apa ini Paleolitikum ini? Ya, Paleolitikum berasal dari kata paleo, artinya tua, dan litos artinya batu. Itu artinya Paleolitikum ini adalah zaman batu tua. Oke, seperti apa kehidupan pada zaman Paleolitikum ini? Diperkirakan berlangsung 600.000 tahun lalu. Kemudian manusia hidup berpindah-pindah atau sering disebut dengan nomaden. Memperoleh makanan dengan berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, dan menangkap ikan. Kemudian pada zaman Paleolitikum ini, alat yang digunakan terbuat dari batu namun masih sangat kasar dan belum diasah. Jadi pada zaman ini belum ada pengetahuan bagaimana cara mengasah atau menghaluskan batu-batu yang digunakan. Begitu ciri-ciri zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Kita lanjut kepada zaman batu yang berikutnya adalah Mesolitikum. Mesolitikum atau sering disebut dengan batu tengah ya. Mesolitikum berasal dari kata meso artinya tengah, litos artinya batu. Jadi Mesolitikum ini adalah zaman batu tengah. Seperti apa kehidupan pada zaman Mesolitikum? Yang pertama, manusia sudah ada yang hidup menetap. Berbeda tadi dengan zaman Paleolitikum. Kalau Paleolitikum masih hidup berpindah-pindah. Oke, kebudayaan Kojoken-Mondinger dan Abrysosroce ini kita kenal dalam zaman Batu Tengah. Seperti apa ini kebudayaan Joken-Mondinger dan Abrysosroce ini? Ya, sahabat belajar, Joken-Mondinger itu berasal dari bahasa Denmark yang artinya dapur. Joken itu artinya dapur, kemudian moding itu artinya sampah. Oke, Kojoken-Mondinger ini adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Begitu budaya Joken-Mondinger. Jadi ini ada kita lihat dari sampah dapurnya yang terdiri dari timbunan kulit kerang dan siput yang sudah menggunung. Begitu ya mengenai Joken-Mondinger.
Kemudian, ini ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Itu ditemukannya Joken-Modinger tersebut. Kita lanjut periodisasi secara arkeologis zaman batu, yaitu zaman batu baru atau Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo yang artinya baru atau new ya. Litos artinya batu. Jadi Neolitikum ini adalah zaman batu baru. Seperti apa ya kira-kira kehidupan pada zaman batu baru ini? Ya, manusia sudah mulai hidup menetap, ya, mampu menghasilkan bahan makanan sendiri. Jadi pada zaman batu baru ini manusia sudah mampu menghasilkan bahan makanan sendiri. Kebudayaannya berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Sudah terdapat perhiasan, gerabah, dan pakaian, walaupun masih sangat sederhana. Begitu ya mengenai zaman batu Neolitikum. Kita lanjut zaman batu berikutnya adalah zaman batu megalitik atau zaman batu besar. Mengapa ya dikatakan zaman batu besar? Ya, sebelumnya megalitik ini berasal dari kata mega artinya besar, litos artinya baru. Pendirian bangunan dari batu berukuran besar. Jadi itu dia kenapa dikatakan sebagai zaman batu besar, karena bangunannya sudah terbuat dari batu yang berukuran besar ya. Oke, berhubungan dengan pemujaan roh nenek moyang. Jadi bangunan yang didirikan dari batu besar itu ada hubungannya dengan pemujaan roh nenek moyang. Oke, sahabat belajar, dalam Mesolitikum kita juga mengenal budaya Abris Sosroche. Seperti apa ya Abris Sosroche ini? Apakah ini saus? Tentu tidak ya. Ya, Abris Sosroche berasal dari 3 kata, yaitu Abris artinya tinggal, Sos artinya dalam, dan Roche artinya gua. Artinya bahwa dalam kehidupan Mesolitikum ini manusia sudah ada yang tinggal di dalam gua, sudah mulai menetap. Jadi gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Jadi mereka sudah mulai menetap. Menetapnya di mana? Di dalam gua. Oke, Abris Sosroche ini banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Begitu ya mengenai kehidupan pada masa Mesolitikum. Sahabat belajar, adapun jenis-jenis bangunan megalitik, yang pertama adalah menhir. Menhir merupakan bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau peringatan untuk orang-orang yang telah meninggal. Itu ya sahabat pengertian menhir. Bisa kita lihat videonya ya. Kita lanjut yang kedua jenis-jenis bangunan megalitik atau batu besar. Ada dolmen. Dolmen adalah bangunan berupa meja batu terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain. Apa fungsi dolmen ini? Ya, dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Di samping sebagai tempat pemujaan, sahabat belajar, dolmen juga digunakan atau berfungsi sebagai pelinggih, tempat duduk untuk kepala suku atau raja. Kalau sekarang itu tempat duduknya disebut dengan singgasana ya. Kalau dulu dolmen dijadikan menjadi tempat duduk kepala suku atau raja. Kemudian yang ketiga adalah kubur peti batu. Kubur peti batu adalah tempat menyimpan mayat. Kubur peti batu ini dibentuk dari 6 buah papan batu dari sebuah penutup peti. Papan-papan batu ini disusun secara langsung dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu dan biasanya diletakkan membujur ke arah sungai atau gunung. Begitu ya mengenai kubur peti batu. Kita lanjut kepada jenis-jenis bangunan megalitik yang berikutnya adalah waruga. Waruga merupakan
peti kubur batu dalam ukuran yang kecil, bentuknya kubus dan bulat. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Ayo, siapa di antara sahabat yang berada di Sulawesi Tengah? Tentunya masih melihat ya bentuk atau waruga ini. Kita lanjut, yang berikutnya adalah sarkofagus. Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Ayo, masih sahabat belajar tahu itu ya, apa itu lesung? Lesung itu kalau zaman sekarang biasa digunakan untuk menumbuk padi ya. Oke, sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali. Selain sarkofagus, ada juga yang namanya pundan berundak. Adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. Pundan berundak berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kemudian pada zaman megalitik banyak juga ditemukan patung, tentunya masih sederhana ya, belum seperti zaman sekarang. Oke, paham ya sahabat belajar mengenai jenis-jenis bangunan pada zaman megalitik atau zaman batu besar. Untuk selanjutnya kita akan bahas periodisasi secara arkeologis yang kedua, yaitu zaman logam. Sahabat belajar, zaman logam ini zaman di mana manusia selain menggunakan batu, manusia juga menggunakan alat-alat kehidupan dari logam. Zaman logam ini dibagi menjadi 3, yaitu ada zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Begitu ya sahabat belajar mengenai zaman logam tersebut. Oke, benda-benda pada zaman logam kita mengenalnya ada kapak corong, yaitu kapak yang berupa menyerupai corong. Jadi kapak ini menyerupai corong, makanya dia dikatakan sebagai kapak corong. Benda-benda yang berikutnya pada zaman logam ini ada nekara. Nekara yaitu gendang sebagai alat tabuh. Nekara ini digunakan pada upacara-upacara keagamaan yang dihubungkan dengan bunyi-bunyian. Begitu ya mengenai nekara. Selain nekara, pada zaman logam ini juga kita mengenal moko. Moko dapat disebut juga nekara atau sebaliknya. Jadi moko dengan nekara ini hampir sama ya. Hanya penyebutan namanya saja yang berbeda di tiap-tiap daerah. Fungsi moko dan nekara pun sama, yaitu untuk kegiatan upacara keagamaan, politik, dan budaya. Kemudian kita mengenal cendrasa. Cendrasa atau kapak sepatu. Hah? Kapak sepatu? Apakah bentuknya seperti sepatu? Ya, benar. Jadi kapak ini mirip dengan sepatu. Kapak atau cendrasa ini digunakanlah kapak upacara karena kapak jenis ini dipakai sebagai sarana melakukan upacara ritual adat yang berhubungan dengan aliran kepercayaan atau sistem perayaan adat. Begitu ya mengenai benda-benda peninggalan pada zaman logam. Kita lanjut periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Ayo sahabat belajar, tetap semangat ya. Ayo tarik napas. Kita lanjut ya. Oke, periodisasi ini didasarkan atas perkembangan kehidupan manusia praaksara. Jadi di sana perkembangan kehidupannya seperti apa? Itu ya, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Kemudian berdasarkan hal tersebut, maka masa praaksara dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Jadi berdasarkan perkembangan kehidupan manusia itu dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang kedua masa bercocok tanam, yang ketiga masa perundagian. Seperti apa ya kehidupan pada ketiga masa ini? Penasaran? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama pada masa berburu dan mengumpulkan makanan dan meramu. Pada masa ini, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat
sederhana. Jadi masa berburu juga dibagi menjadi beberapa masa, yaitu yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Seperti apa ya kehidupannya? Ya, diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum ya. Oke, kemudian peradabannya juga masih rendah. Hidup mengembara, nomaden sebagai pemburu binatang dan menangkap ikan. Sama dengan ciri-ciri kehidupan pada zaman Paleolitikum ya. Oke, sudah bisa meramu, mencari dan mengumpulkan makanan. Kita lanjut kepada zaman yang kedua atau masa berburu yang kedua, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Diperkirakan semasa dengan zaman Mesolitikum. Kemudian manusia sudah mulai hidup menetap dan berkelompok di gua. Bercocok tanam, berburu hewan sudah dikenal pada masa berburu tingkat lanjut. Sudah melukis di gua dengan menggores pada dinding gua. Jadi mereka sudah mulai mengenal coret-coretan nih. Ya, tapi belum tulisan ya, masih melukis atau mencoret. Mungkin mereka hanya cap jempol tangan saja ya. Sudah dapat membuat alat berupa kapak, alat tulang sampung. Oke. Kita lanjut kepada zaman atau masa bercocok tanam. Semasa dengan Neolitikum, kemudian mengolah alam, mengembangbiakkan ternak, mereka sudah mampu ya. Kemudian hidupnya juga sudah menetap. Sudah ada perdagangan walaupun perdagangannya masih hanya sebatas barter. Barter ini ingat ya, ini dari sisi ekonominya. Jadi barter ini masih hanya tukar menukar barang dengan barang. Begitu ya, pada masa bercocok tanam. Sudah membentuk perkampungan dan dipimpin oleh kepala kampung. Jadi dari sosialnya, mereka sudah membentuk perkampungan dan sudah dipimpin oleh kepala kampung. Sudah ada pembagian tugas antara pria dan wanita. Wah, seperti apa pembagian tugasnya kira-kira pada masa ini ya? Jadi pada masa bercocok tanam ini sudah ada pembagian tugasnya antara wanita dan pria. Oke, kelompok laki-laki biasanya melakukan perburuan dan perempuan mengumpulkan makanan dari tumbuh-tumbuhan. Itu ya pembagian tugas pada masa bercocok tanam. Kemudian pada masa ini sudah mahir membuat alat berupa kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, dan perhiasan. Begitu kehidupan pada masa bercocok tanam. Selanjutnya adalah yang ketiga, masa perundagian. Sahabat pelajar, perundagian ini berasal dari bahasa Bali, yaitu undagi. Yang artinya orang atau sekelompok orang yang mempunyai kepandaian jenis usaha tertentu. Contohnya membuat gerabah, sampan, begitu ya. Jadi undagi tadi. Jadi masa perundagian ini sering juga disebut masa pertukangan karena sudah ada beberapa yang sudah mampu bertukang. Contohnya tadi membuat gerabah dan sampan tersebut. Seperti apa kehidupannya? Ya, masa perundagian merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Kemudian ini semasa dengan zaman perunggu ya. Zaman perunggu tadi zaman logam. Kemudian manusia sudah dapat mengatur kehidupannya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Perdagangan antar pulau sudah dikenal pada masa perundagian. Dari mana ini kita ketahui? Ya, negara di Selayar dan Kepulauan Kei yang berasal dari Indonesia Barat. Dapat belajar, kegiatan perdagangan antara pulau pada masa perundagian dibuktikan dengan ditemukannya negara di Selayar dan Kepulauan Kei yang dihiasi dengan gambar-gambar binatang seperti gajah, merak, dan harimau. Binatang-binatang ini tidak ada di wilayah Indonesia bagian timur, namun itu adalah binatang yang berada di wilayah Indonesia bagian barat. Hal inilah yang menunjukkan bahwa negara tersebut
berasal dari daerah Indonesia bagian barat. Inilah menjadi bukti bahwa pada masa perundagian sudah ada perdagangan antar pulau. Begitu ya sahabat belajar mengenai masa perundagian tadi. Kemudian pada masa perundagian sudah menyembah arwah nenek moyang. Demikian penjelasannya mengenai masa perundagian. Sahabat belajar, demikian penjelasan kehidupan pada masa praaksara dari masa ke masa. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.